Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Harahap, nomor pokok mahasiswa 2006-2053 dari kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Fadian Adi Salamat Siregar SH.MH, selaku dosen hukum acara perdata yang bersangkutan. Yang mana pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan hukum pembuktian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hukum pembuktian yang pertama. Hukum pembuktian dalam perkara perdata. Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain, menurut Sudikno Martokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional, dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang mutlak, sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Subukti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. B. Hal-hal yang harus dibuktikan. Berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan, barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Namun, tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan. C. Hal-hal yang perlu dibuktikan. A. Gugatan yang diakui pihak lawan. B. Penglihatan hakim di bawah muka persidangan. C. Yang telah diketahui oleh umum. D. Beban pembuktian. Dalam pembagian beban, pembuktian harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan, karena kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang sulit dibuktikan adalah beban yang bersifat negatif, seperti tidak membayar dan tidak menerima barang. E. Pembuktian dalam perkara perdata. 1. Alat-alat bukti dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 BW, antara lain: A. Surat, B. Saksi, C. Persangka-sangkaan, D. Pengakuan, dan E. Sumpah. Penjelasan 2. Penjelasan penggunaan alat-alat bukti pembuktian perkara perdata. A. Surat. Alat bukti surat ini ada dua jenis. 1. Akta. Akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan surat, bukan akta. 2. Surat bukan akta. B. Alat-alat bukti saksi. Kesaksian adalah seorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Dalam pasal 145 ayat 1 HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: 1. Keluarga, saudara, dan semenda. 2.
istri atau suami meskipun sudah ada perceraian. 3. Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun. 4. Orang gila. C. Persangka-sangkaan. Yang dimaksud dengan persangka-sangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal ke arah peristiwa yang tidak terkenal. D. Pengakuan. Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan di luar persidangan. Pengakuan di muka persidangan ada 3, yaitu A. Pengakuan yang sesungguhnya. B. Pengakuan kualifikasi. C. Pengakuan klausala. E. Sumpah. Sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR pasal 155 ada 3 sumpah, antara lain A. Sumpah. Sumpah A. Sumpah pemutus. B. Sumpah pelengkap. C. Sumpah penaksir. Sekian hasil pemaparan presentasi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.